Shalom God Lovers, mari pagi hari ini kita persembahkan hati dan pikiran kita. Kita mau undang Roh Allah, Roh Kudus untuk hadir dalam kehidupan kita. Mari kita puji, kita besarkan namanya, dan kita dengarkan sebagian dari firman-Nya. Haleluya. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Haleluya. Ku persembahkan Tuhan diriku padamu. Gunakan kami Bapa untuk kebaikan-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang saya beri judul Harta Terpendam.
Saudara menyadari tidak bahwa di dalam hidup kita ini ada sebuah harta yang terpendam yang kita tidak tahu. Saya mau bercerita tentang kisah Ali Hafed. Ali Hafed ini adalah orang Iran yang tinggal di sebuah daerah di Afrika dan dia tinggal di sebuah kebun yang luar biasa. Dia punya tanah yang luar biasa lebarnya dan di dalam tanah itu ada harta terpendam yang dia tidak tahu. Lalu ada seorang biksu datang mengunjungi dia dan dia katakan ada kabar bahwa di daerah Afrika itu ada sebuah berlian, yang ada ladang berlian yang belum ditemukan. Daripada kamu seperti ini terus, mana tahu kamu ada kerinduan gitu. Lalu si Ali Hafed ini yang juga memiliki seorang istri dan 2 anak dan di dalam ladangnya yang luas dia sebenarnya cukup hidup berkelimpahan walaupun tidak terlalu berkelimpahan, tetapi dengan cerita seorang biksu ini dia begitu tertarik lalu dia menjual ladangnya kepada seseorang dan dia titipkan istri dan kedua anaknya tinggal di daerah itu dan dia pergi ke daerah Afrika itu mencari di mana sebenarnya ada berlian yang diceritakan oleh seorang yang dia hormati ini. Lalu dia cari ke daerah-daerah lain dan dia tidak menemukan sampai suatu saat dia kehilangan semua hartanya, dia menjadi gelandangan dan dia bunuh diri dengan loncat ke sebuah sungai. Lalu dia meninggal dan ladang yang dia tinggalin tadi itu kemudian digali oleh seorang yang membelinya. Lalu dia menemukan bongkahan permata yang luar biasa dan ketika dia menemukan itu seperti sebutir telur kecil, dia tidak tahu kalau itu adalah sebuah berlian. Lalu berlian itu ditaruh di dalam mantelnya, disimpan di rumah sampai suatu saat ada seorang yang mengunjungi dia dan dia katakan itu berlian yang luar biasa, ini besar sekali, ini mahal sekali. Lalu si pemilik ladang yang baru ini katakan bahwa mana mungkin ini berlian. Kalau yang batu-batu seperti ini banyak sekali di sini gitu ya. Lalu si bapak ini melihat ke ladangnya dan mereka menggali dan kemudian di ladang itu ternyata banyak sekali berlian. Dan itulah salah satu berlian terbesar di dunia yang sekarang dipakai oleh Ratu Inggris dan juga Ratu Jerman dan banyak pembesar-pembesar yang memakai berlian yang dibuat itu. Dan kemudian tempat itu menjadi sebuah perusahaan yang kita tahu bahwa ada berlian Kimberly ya. Jadi di situ menjadi ladang yang luar biasa. Nah, mari kita lihat betapa si bapak ini menjual ladangnya padahal di dalam ladangnya sendiri yang dia tidak tahu sebenarnya selama itu ada di dalam hidupnya. Kekayaan itu sebenarnya ada di dalam hidupnya, tapi tidak dicarinya dan dia tidak tahu itu gitu ya. Dan saudara, di dalam nama Tuhan, kalau kita lihat kisah daripada anak yang hilang, kita belajar dari sana. Kita lihat di dalam Lukas 15 di situ dikatakan begini ya. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Saudara, si anak ini dia minta harta kepada ayahnya. Dia pikir di luar sana dia akan menjadi orang hebat. Dia pergi. Lalu kalau kita lihat kemudian dia makan sudah sisa-sisa daripada babi-babi yang kemudian dia bekerja di sana, dia menjadi gelandangan, saudara. Lalu di ayat 17 dikatakan, lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Lalu kemudian anak ini sadar di rumah bapaknya itu banyak, segala sesuatu ada di sana gitu ya. Ada harta yang tersembunyi yang kita tidak pernah tahu dan anak ini pun akhirnya dia balik ke rumah bapaknya. Dia tahu di rumah bapaknya segala sesuatu sudah disediakan. Ya saudara, segala sesuatu di dalam Yesus itu sudah tersedia. Ada 2 tadi orang yang di dalam ladang itu ada si yang pemilik ladang awal, dia nggak tahu kalau di rumahnya itu ada sesuatu yang hebat. Dan pemilik ladang yang kedua dia gali dan dia temukan berlian yang luar biasa. Saudara, ada 3 yang sedang disalib, di tengahnya Yesus. Dan yang di pinggir adalah penjahat, yang di pinggir satu juga penjahat. Tetapi yang satu katakan, "Oh, kalau engkau memang anak Tuhan, kenapa engkau enggak menolong kami?" Lalu dia mengutuk Yesus. Tetapi yang satu dia melihat Yesus juga berdarah, dia melihat Yesus tak berdaya, tapi dia katakan, "Kalau engkau nanti sudah ada di surga, bisa enggak aku ada di sana?" gitu. Lalu Tuhan katakan, "Hari ini juga," gitu ya. Jadi ada 2 tapi melihat Yesus berbeda.
Gitu. Dia melihat ada satu permata yang luar biasa di dalam Yesus. Nah, mari kita juga melihat Yesus itu orang yang luar biasa. Kita bisa mengandalkan Dia, apapun yang kita harapkan itu ada di dalam Dia. Jangan kita kalau mengalami sesuatu yang jelek, lalu kita merasa bahwa sudahlah, apa sih yang bisa Tuhan kerjakan dalam hidupku. Mari kita seperti penjahat yang satunya, melihat ada mutiara di dalam Yesus. Segala sesuatu kalau kita ucapkan, aku percaya di dalam Engkau Tuhan, kalau aku kerjakan ini aku akan berhasil. Aku percaya Tuhan di dalam Engkau, kalau aku sakit aku akan sembuh. Aku percaya Tuhan kalau aku mengalami ini bersama dengan Engkau, aku bisa kerjakan. Mari kita lihat ada mutiara terpendam di dalam Yesus. Ada mutiara terpendam juga di dalam diri kita. Jangan apa-apa langsung kita merasa diri kita udah lemah, gak ada harapan lagi. Tetapi di dalam Yesus kita harus melihat di dalam Yesus ada satu mutiara yang besar. Ada sesuatu harapan yang besar yang sanggup melakukan segala sesuatu untuk kita anak-anaknya. Mari temukan harta terpendam apa yang bisa kamu kerjakan. Jangan cari keluar, tapi cari di dalam Yesus. Di dalam Yesus semua yang kita perlukan sudah ada. Sukacita ada di dalam Dia, damai sejahtera ada di dalam Dia. Apa saja ada di dalam Dia. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami semua yang ada, yang mendengarkan firman ini semakin semangat bahwa segala sesuatu yang kami butuhkan itu ada di dalam Yesus. Ada kesembuhan di situ, ada sukacita di situ, ada damai sejahtera, ada berkat melimpah di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, ajar kami, buat kami mengenal Engkau, mengerti Engkau, mengalami Engkau di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang diberkati melalui firman Tuhan ini, mari jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain supaya semuanya kita diberkati. Amin.